ini kami akan mereview kembali tentang bab 5. Sekarang kita masuk ke kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam sejarah, perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerja sama rakyat yang berjuang mengusir penjajah. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan diraih merupakan atas berkah rahmat dari Tuhan dan hasil kerja sama rakyat tanpa dibatasi perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama mengusir penjajah itu adalah keberhasilan bangsa Indonesia yang membuktikan kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Terbentuknya NKRI diawali dengan kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan merupakan satu kesatuan. Persatuan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan bangsa Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan. Sebagai bangsa terjajah, seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajahan. Penderitaan ini mendorong rakyat berbagai daerah untuk bekerjasama melakukan perlawanan. Persatuan kesatuan merupakan senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebudayaan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami Indonesia. Karena itu, semangat kerjasama para pejuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional yang akan dilakukan pemerintahan. Pembangunan nasional adalah usaha secara sadar mewujudkan suatu masyarakat Indonesia adil dan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tujuan nasional Indonesia adalah sebagai berikut dari Undang-Undang Dasar. Alinea keempat. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh umat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti ikut PBB. Lakukan wawancara. Lanjut, tercapainya tujuan nasional Indonesia tersebut mencatatkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk sukses dalam pembangunan nasional. Adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menambah keberhasilan pembangunan nasional. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh, Manunggal Sakato di Sumatera Barat, Sikaroban Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tertimbul dari kegiatan gotong royong. Gotong
itu bekerja bersama-sama mencapai satu hasil yang diinginkan. Dan gotong royong adalah kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menurut batas kemampuan masing-masing. Dalam kehidupan masyarakat, kerjasama dikenal sebutan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah perwujudan semangat sila ketika Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga Indonesia untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Pada hakikatnya, dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Buatlah gotong royong merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang mendorong adanya kesadaran bahwa manusia memalukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Gotong royong dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sejak dahulu dalam kehidupan sosial sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat berbangsa negara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, dan umat beragama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Berikut ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Alasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, harus sesuai kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dan perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk memutuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan berdasarkan perbuatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia ini adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga milik pemerintahan negara dan organisasi kemasyarakatan, serta cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah kerjasama mencari kesepakatan mengatasi masalah. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak siapapun. Kerjasama dalam kehidupan ekonomi tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar berbunyi, pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Nah, demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan. Kemudian pasal 33 ayat 1 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi secara adil. Wujud badan usaha diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Kekeluargaan didasarkan pada rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi yang tinggi dan bertanggung jawab dan mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sejak dulu sudah ada istilah torang semua bersaudara di Manado, semboyan silih asal-asih dan asup dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh nilai kekeluargaan yang dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai itu menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya sebuah keluarga dalam masyarakat. Kalangan keluarga ya, ceritakan gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut: dasar persamaan, persatuan, pendidikan, demokrasi, ekonomi, dan demokrasi yang kooperatif. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi punya hak suara yang sama. Persatuan diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Pendidikan artinya koperasi mendidik anggota untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Koperasi sangat baik dikembangkan untuk sungguh-sungguh jujur dan baik sebagai warna yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur menurut Muhammad Hatta pasal 33 merupakan sokok bumbu sistem perekonomian di Indonesia. Berikut lanjut kerjasama dan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyebutkan yang pertama 30 ayat 1 tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus lakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seorang kelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan
Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan bagi warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Kesadaran bela negara ditanamkan pada seluruh warga negara membangun daya tangkal bangsa dan menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri atas 5 nilai: cinta tanah air, kesadaran berbangsa negara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan serta membangun sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai cinta tanah air tadi kan. Terwujudnya keamanan tahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia dengan sistem dan keamanan rakyat semesta sisan merata, menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam bidang kehidupan dan berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan hal meyakinkan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan toleransi. Ada juga sikap-sikapnya, saling hormati umat beragama, umat seagama maupun beda agama. 2. Saling hormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Sikap saling hormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan kepribadian menurut agama dianutnya. Mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti fanatik sempit, fanatik yang sesat, yaitu sifat rasa diri sendiri paling benar, individualis, sikap lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Lalu sikap eksklusivisme, sikap memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibatnya perbedaan SARA, dan sikap primordialisme, perasaan kesukuan yang berlebihan. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat
dapat mengembangkan sikap saling hormati, saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan.